Saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau melihat kan nama-namanya sudah muncul ke publik begitu ya, Ridwan Kamil, bahkan Anies Baswedan versus Ahok kabarnya, kemudian juga Andika Perkasa dan lain sebagainya. Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani. Risma hari Bu ini. Risma. Ini kira-kira siapa sih yang paling berpeluang nantinya dipilih-pilih oleh partai politik untuk maju dalam pilkup? Iya, pertama begini Mbak Rati. Meskipun nih, saya ingatkan lagi, belum ada survei loh ya terkait ini ya. Iya. Karena gini. Penting nih, harusnya ada survei dulu ya. Kalau dari nama-nama santer yang tadi masuk dalam radar ya, itu kan memang nama-nama yang populis selama ini, termasuk Ridwan Kamil, kemudian Bu Risma, udah lama nama-nama ini, Bu Sri Mulyani, termasuk misalnya ada kadernya Bang Habib gitu ya, Reza Patria dari Gerindra. Mas Ara juga kabarnya. Ya, ada Ara dan seterusnya, termasuk nama-nama seperti Bu Airin ya, dan banyak nama-nama yang sudah mulai muncul. Nah, pertanyaannya apakah mereka akan menjadi lawan tanding yang cukup sebanding untuk melawan kalau misalnya Pak Anies maju? Kan ada dua mazhab sekarang, pendekatan masyarakat. Mazhab pertama mengatakan masyarakat Pak Anies nggak mungkin turun level. Artinya dia udah terlanjur tokoh nasional. Artinya nggak akan turun lagi ke DKI gitu. Artinya lapangan akan datar. Nah, peluang-peluang yang nama-nama tadi kan semakin besar. Ya, kalau nggak maju, ya, Pak Anies. kalau nggak maju. Tapi ada juga mazhab yang kedua, Pak Anies ini harus maju. Karena apa? Harus ada punya panggung supaya lampunya nggak redup. Ada apalagi sebagai gubernur, tentu dia punya program, dia tetap akan, walaupun ini DKJ ya, bukan lagi DKI, masih berkilau, masih bercahaya. Tetap di sini kan jadi seksi karena ini DKI ini santer apa sebagai epicentrum etalase politik nasional. Tetap saja media di sini menyorot. Pusat ekonomi tetap di. Artinya kalau Pak Anies masih punya panggung, punya program, disorot oleh media, tentu dia akan tetap menjaga ritme popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitasnya. Tapi kemudian ada juga apa yang disampaikan Nasdem misalnya, tetap Anies nomor 1, tapi kalau Anies enggak, ada sudah disiapkan yang lain. Jadi ini nama-nama seperti ini akan muncul. Yang ketiga adalah, kalau di approval ratingnya Pak Anies, walaupun survei itu, saya pernah survei itu, kepuasan Pak Anies itu memang sudah di atas 50%. Dia sudah hampir 60, elektabilitasnya ya, bukan kepuasan ya. Kalau kepuasan udah 80-70%. Nah, artinya kalau Anies maju, simulasi pertama ketika Anies maju, mungkin agak bersusah payah partai untuk menyiapkan lawan tanding yang selevel melawan Anies. Kalau Ahok katanya Anies versus Ahok? Bisa juga, itu juga menjadi simulasi kan, apakah kedua ini akan bertarung kembali atau akan berpasangan. Karena ada dua kemungkinan simulasi, tetapi banyak juga mengatakan ini bagus untuk Indonesia ke depan, tapi ada juga ini terlalu berat effortnya untuk identitas, terlalu berat masalah lalunya. Jadi terulang lagi ya. Nah, ini yang terulang lagi nggak mau. Nah, persoalannya untuk DKI Jakarta, saya mencermati dari fenomena-fenomena yang ada ini mirip dengan Jawa Timur, yang namanya Ibu Khofifah. Ketika Pak Anies maju, partai-partai menurut dugaan saya akan lebih banyak untuk mau bersanding bersama Anies. Jadi partai akan mengusungkan nama, menyodorkan 3 nama sebagai wakil gubernurnya Anies, bukan menjadi lawan tanding untuk menyiapkan lawan tanding yang bisa menyiapkan lawan untuk melawan Anies. Kalau Anies di DKI Jakarta itu nanti maju, jadi maju begitu, artinya dia akan menjadi gula ya? Iya, semua akan merapat. Partai akan merapat dan partai akan berupaya menyodorkan wakilnya. Nah, tetapi ada juga kemungkinan seperti apakah betul ada mau partai mengusung Pak Anies, itu kan juga problematik. Jangan-jangan nggak ada partai yang mau mengusung kan itu. Tapi kalau ada yang mengusung, Pak Anies juga mengatakan kalau jadi menteri oke. Tapi kan nggak ada juga sinyal mau jadi menteri. Kalaupun jadi menteri ada kemungkinan diresapel kan? Tapi kalau jadi kepala daerah nggak mungkin diresapel. Jadi pertimbangan ini makanya saya lihat statementnya Pak Anies sejauh ini belum pernah ada sinyal alarm atau sense of politiknya dia menolak pilkada DKI kan? Belum pernah kan? Itu artinya ya cenderungnya ya. Artinya dia masih punya kans untuk mau maju gitu. Untuk menjaga ritme panggung dia tadi. Sejauh ini kan beliau nggak punya panggung lagi. Dia bukan ketua umum partai. Biar karena duduk ya. Kita juga nanti akan bergabung dengan Kang Pipin dan juga Bang Gilbert. Kalau Kang Pipin kan melihat PKS ini kan pemenang DKI Jakarta ya. Mau maju sendiri, mau maju bersama koalisi kan juga bisa. Nanti seperti apa kita akan sambung di segmen berikutnya.